Shalom, selamat malam Bapak Ibu, saudara sekalian. Malam ini adalah sesi ketiga Kitab Mazmur dengan topik yang sangat aplikatif, yaitu Mazmur itu sebenarnya adalah potret hidup kita juga. Nanti kita akan bahas kenapa begitu ya. Ini kitab yang luar biasa sebenarnya. Bisa dipakai sepanjang zaman prinsipnya. Oke, sebelum itu mari kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kalau kami bisa menemukan kebenaran yang sesuai dengan kitab suci, seperti yang Kau inspirasikan kepada kami semua. Terima kasih untuk malam ini. Engkau berkati acara ini dari awal sampai akhir. Juga mohon berkati setiap kami yang mendengar firman ini agar mengerti. Juga terutama mulut hamba-Mu ini Tuhan untuk menyampaikan kebenaran. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, baik. Malam ini adalah sesi ketiga Kitab Mazmur. Saya beri tema potret hidup kita. Mengapa? Nanti kita akan lihat bahwa Mazmur ini seperti kita melihat diri kita juga dalam beberapa kasus sama. Dan itulah sebabnya Mazmur ini sangat aplikatif. Artinya bisa kita pakai dalam hidup kita sehari-hari. Meskipun pemazmur menulis kitab Mazmur itu untuk zaman itu, tetapi prinsipnya bisa kita pakai sampai hari ini. Baik, kita lanjutkan. Ya. Bapak Ibu, saudara sekalian, kita sudah bahas sebagian ini di sesi pertemuan yang lalu ya. Keunikan kitab Mazmur itu, dia adalah kitab yang paling panjang di Alkitab. Terdiri dari 150 pasal. Nggak ada kitab lain yang terdiri dari 150 pasal, tidak ada. Jadi pasal yang terpanjang di kitab Mazmur itu 119. Pasal 119 yang mempunyai 176 ayat. Dan pasal terpendeknya 117 yang hanya punya 2 ayat. Tapi ajaibnya lagi di tengah-tengahnya antara pasal 117 dan 118, yaitu pasal 118 itu tengahnya. Ya. Dan kemudian ada 73 pasal di dalamnya itu memuat kalimat Mazmur Daud. Itulah sebabnya kitab Mazmur itu seringkali disebut Mazmur Daud. Padahal yang menulis bukan hanya Daud, tapi disebut Mazmur Daud karena sebagian besar ditulis oleh Daud. Kitab Perjanjian Baru mengutip Mazmur itu lebih banyak dibandingkan dengan kitab-kitab lain di Perjanjian Lama. Jadi yang paling banyak dikutip di Perjanjian Baru adalah kitab Mazmur. Ya. Baik. Nah, Mazmur tertua itu adalah Mazmur yang ditulis oleh Musa. Ya, Mazmur Musa. Itu di pasal 90. Karena Musa tahunnya 1440, sekitar itu. Sedangkan cakupan kitab Mazmur adalah dari zamannya Musa sampai pembuangan di Babel. Jadi dari 1400 sebelum Masehi sekitar itu sampai sekitar 586 sampai 538 sebelum Masehi. Dan kitab Mazmur ini mengindikasikan acuan tentang Mesias. Kita sudah bahas tentang nubuatan-nubuatan yang ada di kitab Mazmur ya. Kita lanjutkan dulu. Ya. Ada 2 jenis Mazmur. Pengelompokan secara garis besar cuma ada 2. Yaitu meskipun Mazmur itu tidak menekankan doktrin karena tidak urut, tidak kronologis. Karena kumpulan puisi kan, nyanyian, pujian. Itu jelas-jelas adalah nyanyian. Cuma kitab Mazmur ini tidak ditulis notnya, nadanya. Sehingga bagaimana memazmurkannya sudah hilang caranya. Ya. Nah, itulah sebabnya nadanya bisa berbagai macam karena aslinya sudah hilang nadanya. Tapi
dampak dari kitab Mazmur ini bisa kita rasakan sampai hari ini. Bisa kita pakai dalam segala keadaan untuk berdoa. Sebentar ya, saya warnain dulu. Ya. Untuk berdoa, meratap, dan memuji Tuhan. Bisa dipakai kitab Mazmur. Nah, Mazmur dibagi dua macam itu begini. Yang pertama, dalam keadaan kita baik-baik saja. Maka kita sangat bersyukur dan memuji Tuhan. Mazmur yang jenis kedua adalah ketika keadaan menjadi krisis, menyedihkan, pedih, pahit, bercampur takut dan ragu. Maka Mazmur berupa ratapan. Ya, menyanyi dengan ratapan isinya. Jadi dua tema besarnya Mazmur itu pujian dan ratapan. Begitu ya. Kita lanjutkan. Ya. Kalau mengenai cakupannya, kisah yang ditulis di Mazmur itu, meskipun dia adalah kumpulan puisi, kumpulan lagu, puji-pujian terhadap Tuhan, tetapi cakupannya adalah lengkap. Ya, sejak awal sampai akhir dunia ini lengkap. Ya. Memang tidak kronologis, tapi semua ada. Misalnya apa? Tentang awal penciptaan. Tentang awal penciptaan itu ada ditulis di Mazmur banyak sekali. Ini Mazmurnya semua nih, dan lain-lain. Ya. Coba kita baca satu saja ya. Contohnya Mazmur 8 ayat 3 sampai 5. Mazmur pasalnya yang ke-8 ayat 3 sampai 5. Ini salah satu Mazmur yang terkenal. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan. Nah, ini sudah jelas nih, bahwa pemazmur tahu bahwa langit dan segala isinya adalah buatan Tuhan. Ciptaan Tuhan. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Ini pemazmur ini mengerti sekali bahwa langit atau jagat raya ini tak terbatas. Luasnya tak terbatas, saudara. Ya, ini latar belakang saya ini universe, tapi cuma kelihatan sedikit, kelihatan satu galaksi saja di belakangnya ini. Padahal di jagat raya ini ada banyak miliaran galaksi lain, bahkan bisa lebih. Jadi kalau kita lihat bumi di jagat raya ini, bumi itu seperti titik, bahkan lebih kecil dari titik dibandingkan jagat raya. Apalagi manusia dibanding bumi aja seperti titik. Manusia di jagat raya itu seperti debu di dalam debu. Nah, pemazmur heran, kenapa Tuhan memperhatikan manusia yang debu dalam debu ini? Bukan hanya itu, manusia diberi hormat dan kemuliaan, diciptakan hampir sama seperti Elohim. Elohim di situ diterjemahkan Allah kalau di bahasa Indonesia, artinya bisa juga makhluk ilahi, artinya tidak remeh, diciptakan istimewa untuk menguasai seluruh bumi. Ini Mazmur loh, saudara, bisa mengisahkan tentang kehebatan penciptaan itu. Ya, kita lanjutkan dulu. Ya, dan Mazmur yang lain Bapak Ibu Saudara bisa baca nanti ya. Ini ada di layar. Kemudian Mazmur 90 ayat 10. Betapa fananya hidup ini. Sangat fana. Coba kita baca ya.
Mazmur 90 ayat 10. Sering kita baca ini. Mazmur 90 ayatnya yang ke-10. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru, dan kami melayang lenyap. Luar biasa ya, pemazmur menyadari betapa fananya hidup ini. Betapa fananya hidup ini. Pemazmur sangat menyadari hal itu. Tapi ada banyak orang yang salah mengerti. Orang berpikir bahwa umur manusia itu maksimum 80 tahun karena ayat ini. Bukan, saudara. Kalau kita baca kitab suci itu harus lengkap sesuai konteksnya. Mazmur 90 ayat 1. Doa Musa abdi Allah. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Jadi Mazmur ini ditulis oleh Musa. Ini perkataan Musa, doanya Musa. Sedangkan kita tahu Musa umurnya 120 tahun. Badannya masih kuat. Kenapa Musa menulis 70-80 tahun umur rata-rata? Karena bangsa yang dipimpinnya itu tidak taat, melanggar Taurat, sehingga umurnya cuma sampai 70-80 tahun. Banyak orang tidak tahu, makanya jangan kita berkhotbah umur kita itu 70 tahun, 80 tahun. Tidak. Buktinya apa? Ada yang umur 90, ada yang 100. Kalau 120 nggak bisa lebih. Mungkin begitu ya. Tapi di atas 100 sudah sangat jarang. Jadi hidup ini sangat fana, disadari oleh pemazmur. Fananya hidup ini. Kemudian Mazmur juga menceritakan tentang dosa manusia dan pengampunan dosa yang tersedia untuk manusia. Ini luar biasa ya Mazmur ini. Mazmur 25 ayat 7 contohnya. Ada banyak, ini salah satu contoh saja ya, 25 ayat 7. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu, oleh karena kebaikanmu ya Tuhan. Ayat 11. Oleh karena namamu ya Tuhan, ampunilah kesalahanku, sebab besar kesalahan itu. Ini adalah kesalahan Daud, saudara. Ketika Daud merekayasa kematian suami Batsheba. Tapi di sepanjang kitab Mazmur sama kisahnya. Bahwa manusia yang berdosa ini mencari pengampunan dari Tuhan. Ya. Kemudian yang akan datang waktu itu ya, ditulisnya yang akan datang itu Mesias yang dijanjikan. Sehingga nanti akan ada kerajaan mesianik di langit yang baru dan bumi yang baru. Untuk tentang Mesias yang dijanjikan, nubuatan di kitab Mazmur, saudara silakan di sesi yang lalu ini. Ini dia judulnya di sesi 2 ya, Kristus di kitab Mazmur. Jadi kalau kita baca Mazmur itu sudah mencakup seluruh kebenaran yang kisahnya meskipun ringkas. Dari penciptaan sampai jatuhnya manusia, sampai datangnya Mesias, dan kemudian kerajaan kekal. Kerajaan Mesias yang kekal. Ya. Oke, itu cakupannya pemazmur. Kita lanjutkan. Ya. Jadi Mazmur ini, saudara, itu adalah sebenarnya berupa doa, nyanyian pujian, dan ratapan. Itu Mazmur sebenarnya. Ya. Jadi kalau kita lihat, perhatikan gitu, kitab Mazmur ini sebenarnya koleksi, kumpulan dari doa, puisi, lagu pujian kepada Tuhan, penyembahan kepada Tuhan, ya, memiliki bentuk yang sangat istimewa
ditulis dalam puisi Ibrani. Kalau mengerti bahasa Ibrani akan tahu yang dimaksud. Kita dengan melihat teks aslinya akan kelihatan aturan puisinya, ya. Tapi juga berisi ratapan. Pujian zaman sekarang kan memuji Tuhan dalam keadaan gembira, ya. Tapi kalau pemazmur, pujiannya itu dalam bentuk ratapan juga, meratap. Yang isinya kalau kita baca itu berisi kebingungan, kesedihan, kemarahan juga, marah kenapa begini gitu. Ya. Kepahitan, aku pahit gitu. Ya. Dan semua hal yang tragis diungkapkan oleh pemazmur, disampaikan kepada Tuhan. Itu jadi kitab Mazmur ini doa atau nyanyian pujian yang lebih realistis dibanding zaman sekarang. Kalau nyanyi yang enak-enak saja, tentang berkat saja, itu tidak realistis. Padahal faktanya kita mengalami banyak masalah, ya. Justru sebenarnya kita harus tulus di hadapan Tuhan. Kalau lagi sedih, ya ungkapkan kesedihan kita. Jangan pura-pura happy padahal lagi sedih. Tuhan, aku lagi sedih. Kenapa orang tuaku meninggalkan aku, misalnya. Tuhan, kenapa hidup ini begini? Itu adalah doa juga. Bahkan bisa membuat lagu yang berupa ratapan. Ya. Itu sebenarnya kebenaran tuh begitu. Bukan hanya kelihatan baik, padahal faktanya bisa bervariasi. Kitab Mazmur ini sebagian besar adalah, bagi sebagian besar kita adalah potret diri kita sendiri. Yang bisa mengucap syukur, memuji Tuhan, dan berbahagia ketika semuanya baik-baik saja. Tetapi juga bisa mengalami lembah kekelaman, di mana kesedihan, kepahitan, kebingungan bercampur dengan kemarahan. Bisa. Saudara, coba perhatikan diri sendiri aja. Pernah nggak kita sedih? Kenapa Tuhan begini? Kenapa begitu? Jadi pemazmur ini menampilkan catatan yang sangat jujur. Dan itu Tuhan berkenan. Jangan pura-pura di hadapan Tuhan. Ya, apa adanya, dalam bentuk sajak-sajak puisi Ibrani yang indah. Sehingga kalau kita ditanya apakah berlaku bagi kita, ya pasti. Karena kita pun mengalami saat-saat itu. Saat-saat di lembah kekelaman. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Ya. Ini adalah salah satu contoh Mazmur yang tentang ucapan syukur dan memuliakan Tuhan. Mazmur 8 ayat 1-9. Daud sudah sering melihat ke langit tentunya ketika ia menjadi gembala di padang. Hari itu langit pasti penuh bintang. Mungkin beda dengan zaman sekarang ya, polusi sudah begitu parah sehingga langit kadang-kadang nggak kelihatan bintangnya. Hari itu kelihatan bintang. Ya. Jadi ketika itu ia menyadari bahwa langit tak terbatas luasnya dan juga anggota-anggota langit tak terbatas jumlahnya. Tetapi Tuhan begitu memperhatikan manusia, bahkan membuatnya hampir sama dengan Elohim, memahkotai manusia dengan kemuliaan dan hormat, serta memberikan kekuasaan terhadap seluruh ciptaan di bumi ini kepada manusia. Bayangkan, saudara. Mazmur ini adalah inspirasi dari Tuhan, sehingga sampai hari ini setiap kita merasa bahwa Mazmur ini selalu relevan untuk kita. Bapak Ibu Saudara, coba deh dibaca. Bagus sekali. Mazmur 8 ayat 1-9. Jika aku melihat ke langit, buatan jarimu, dan sebagainya, dan sebagainya. Siapakah manusia kok engkau perhatikan, kau mahkotai dengan hormat dan kemuliaan, engkau jadikan menguasai seluruh isi bumi.
Itu kan luar biasa, saudara. Engkau jadikan hampir sama dengan Elohim. Ini mazmur, jenis mazmur yang merupakan ucapan syukur dan memuliakan Tuhan. Dalam hidup kita tentu kita pernah mengalami juga dong. Kita mengucap syukur, memuliakan Tuhan. Jadi sangat relevan untuk kita. Coba deh saudara baca mazmur ini, mazmur 8 ini, sambil melihat ke langit. Mazmur 8 sambil melihat ke langit. Pasti luar biasa. Ayat 3-nya itu, jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia ini? Kalau kita melihat langit, kita memuji Tuhan. Dan kita harus sadar betapa kecilnya kita di bumi ini, langit yang tak terhingga. Itulah kemuliaan Tuhan. Langit menceritakan kemuliaan penciptanya. Ya. Oke, ini salah satu contoh mazmur ucapan syukur dan memuliakan Tuhan. Contoh berikutnya masih tentang ini. Ini dia. Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah. Ini harus dimengerti dengan benar nih. Maksudnya adalah kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Memiliki keserupaan. Ya. Itu maksudnya. Ada juga yang tidak setuju, tetapi Allah di sini diterjemahkan tetap Elohim. Elohim itu kan bisa diterjemahkan menjadi makhluk-makhluk surgawi. Kalau bangsa-bangsa kafir menerjemahkannya menjadi dewa-dewa. Artinya istimewa manusia itu diciptakan gitu. Ya. Cuma sayang jatuh dalam dosa. Coba kalau tidak jatuh dalam dosa, seperti apa itu kemuliaan yang Tuhan berikan itu? Pasti luar biasa. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Nanti dibaca lengkapnya ya, saudara. Ya. Mazmur ini, Mazmur 8 ayat 1 sampai 9 ini, beberapa abad kemudian, penulis Ibrani mengutip Mazmur ini. Kan Mazmur ini ditulis mungkin 1000 tahun, sekitar 1000 tahun sebelum Masehi. Karena kurun waktunya antara 1440 sebelum Masehi sampai pembuangan di Babel. Nah, berapa abad kemudian penulis Perjanjian Baru, kitab Ibrani, kan abad pertama itu, mengutip Mazmur ini untuk menjelaskan posisinya Yesus. Ketika Tuhan Yesus mengosongkan diri menjadi manusia seperti kita. Yang untuk sementara waktu lebih rendah dari malaikat. Yang setelah kematiannya dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat. Dahulu konteksnya manusia, tetapi rupanya dipakai oleh penulis kitab Ibrani untuk menunjuk kepada Yesus. Nah, ini loh, kalau baca Alkitab harus begitu. Mazmur ini tidak menjelaskan kenapa Tuhan memahkotai manusia begitu istimewa. Tetapi respon yang penting adalah di ayat 9-nya, pemazmur ini selalu menutup puisinya dengan nada-nada pemujaan kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan. Contohnya ini, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Itu Mazmur 8 ayat 9 itu. Ya, memuliakan Tuhan, ya. Oke. Yang sekali lagi perlu dicatat adalah di kitab Perjanjian Baru, apa yang tertulis di Perjanjian Lama, konteksnya bisa dirubah oleh penulis Perjanjian Baru. Kenapa? Untuk menyatakan kebenaran yang baru tentang Mesias. Konteksnya untuk menunjuk kepada Mesias. Gitu ya. Bukan salah konteks, bukan. Oke, berikutnya. Ya.
Mazmur yang ini hampir semua orang tahu. Mazmur pasalnya yang ke-23. Ini Mazmur yang paling terkenal sih memang. Paling banyak dibaca dan dibuat lagunya. Versinya juga banyak. Kan begitu ya. Mazmur ini sebenarnya sering dibacakan ketika seseorang ada di pembaringan terakhir, yaitu dalam keadaan mendekati kematian. Mazmur ini dibacakan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Jadi rupanya Mazmur ini masih sampai 6, saudara. Ini saya baca sampai 4 saja. Itu sering dipakai ketika seseorang sudah di ujung maut, sudah mendekati kematian, dibacakan ini. Kalau saudara nonton film apa itu ya, Titanic, ketika kapal itu mulai masuk ke air, perhatikan lagunya ini. Ya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Maksudnya adalah untuk penghiburan juga, saudara. Ya. Kan lagunya juga banyak. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dahulu pemazmur nadanya nggak begitu, nggak tahu bagaimana karena sudah hilang kan. Nah, tapi kita sekarang bisa mengarang lagu yang memakai kalimat-kalimat yang ada di Mazmur. Ini adalah salah satu cerminan hidup kita. Kita itu sebenarnya gembala kita itu Tuhan, seperti pemazmur. Jadi sangat aplikatif ya. Kita lanjutkan dulu. Ya. Ada suatu keadaan di mana Tuhan seolah-olah melupakan kita. Dialami oleh pemazmur, dan saya yakin dialami oleh kita juga sebagian. Seringkali, di mana Tuhan ya, aku lagi sedih. Coba kita lihat Mazmur 13 ayat 1 misalnya. Perhatikan ini, kalimat pertamanya, untuk pemimpin biduan. Jadi sebenarnya Mazmur ini ditulis untuk pemimpin biduan, mau dinyanyikan. Begitu. Ya, oke. Mazmur Daud, berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Ini, pemazmur mengalami hal ini. Ya, nanti dibaca lengkapnya supaya Bapak Ibu Saudara bisa merasakan keadaannya. Keadaan pemazmur ini dibaca semuanya, saudara. Ya, yang sangat terkenal adalah yang ini, yaitu Mazmur 22 ayat 1 dan 2-nya. Inilah Mazmur yang diucapkan oleh Tuhan Yesus sebelum mati di kayu salib. Eli Eli lama sabachthani, Allahku Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu ditulis di kitab Mazmur sebenarnya. Ya, aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Itu aslinya di Mazmur. Tapi Tuhan Yesus di kayu salib hanya mengutip yang ininya saja. Ya. Pemazmur melanjutkan, Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang tetapi engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam tetapi tidak juga aku tenang. Seolah-olah Tuhan tidak dengar. Seolah-olah Tuhan jauh. Kadang-kadang kita mengalami hal itu, saudara. Ketika kita ada di lembah kekelaman, kita berdoa minta tolong, tapi seolah-olah tidak ditolong. Ya, nanti kita akan lihat istimewanya pemazmur ini. Apa yang ia lakukan meskipun Tuhan seolah-olah melupakannya.
Kemudian Mazmur 42 ayat 9. Itu yang ini misalnya. Aku berkata kepada Allah, gunung batuku, mengapa engkau melupakan aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Tuhan lagi susah nih Tuhan. Gitu kira-kira. Oke, makanya saudara, kalau kita lagi ada dalam masalah, kan masalah itu tidak langsung selesai. Ketika kita masih ada di dalam masalah, ya kita larinya ke Tuhan. Ke siapa lagi? Banyak orang salah. Berdoa sama Tuhan tidak dijawab. Jawabannya begitu. Salah. Kita harus belajar kepada pemazmur nih, bagaimana meresponi hal itu. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Ya. Ini Mazmur 44 ayat 24 dan 77 ayat 2 dan 7. Masih dalam nada yang sama. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Ya. Nah, kejadian seperti ini sering kita alami juga, seolah-olah Tuhan melupakan kita. Contohnya, orang Yahudi berdoa juga tetapi mengalami pembunuhan massal ketika itu, Holocaust. Masuk ke camp konsentrasi Hitler, dibunuh jutaan. Sekitar 5-6 juta. Padahal mereka berdoa pasti. Kok tidak ditolong? Kasus lain lagi, karyawan yang baik dan loyal malah kena PHK. Gimana nih Tuhan? Seringkali orang yang baru bertobat kena masalah. Bagaimana ini? Gitu. Seorang anak berdoa bagi ibunya yang sedang kritis. Tetapi ibunya tetap meninggal, saudara. Bagaimana ya menjelaskan hal ini? Gitu. Coba apa yang pernah kita alami? Orang yang kita cintai ada di pembaringan terakhir. Kita berdoa minta pertolongan Tuhan, tapi tetap saja orang yang kita kasih itu dipanggil Tuhan. Seorang istri ditinggalkan oleh suaminya sendirian, hidup sendirian. Ada seorang istri yang cerita sama saya rindu sekali Pak sama suami saya, kangen banget. Aduh Tuhan, ini dunia ini memang kita diizinkan berjalan dalam lembah kekelaman. Dan itu bukan 1-2 orang, banyak sekali. Pak, bagaimana aku bisa ketemu dengan suamiku? Ya nggak bisa, sudah meninggal. Nanti akan ketemu. Setelah kita meninggal, kita akan ketemu di Firdaus. Dan ketika Tuhan Yesus datang kembali, kita akan ketemu dengan tubuh yang baru. Asal hidup di dalam Tuhan tentunya, ya. Pemazmur mengalami hal ini, tetapi yang dilakukan oleh pemazmur adalah ini, saudara. Ayat 5 dan 6. Pemazmur bertanya-tanya, tidak ada jawaban dari Tuhan. Tetap aja. Saya bacakan ya, mulai ayat 5. Tetapi aku, kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena ia telah berbuat baik kepadaku. Jadi apapun yang saudara alami, masalah apapun, mungkin saudara tidak mengerti kenapa itu terjadi. Mungkin saudara tidak tahu solusinya. Kan kadang-kadang kalau kita ditinggalkan mati oleh orang yang kita kasihi, kan gak ada solusinya, ya gak bakalan kembali lagi. Seolah-olah dunia ini membingungkan, menyedihkan. Ingat pemazmur, saudara. Meskipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Tuhan menyertai kita. Gadamu yang menghiburku. Seperti pemazmur, kita harus, aku mau menyanyi untuk Tuhan. Lagi pula setelah sampai di perjanjian baru, kita mengerti sekarang bahwa orang yang meninggal di dalam Tuhan, ia enak di sana, di Firdaus. Sehingga kita tahu orang yang kita kasih sedang ada di Firdaus bersama Tuhan, tidak menderita.
Jadi kita akan terhibur dan kita bisa menyanyi untuk Tuhan. Nanti kalau aku mati, aku mau nyusul ke sana. Ketemu Tuhan, ketemu orang-orang yang kita kasihi. Ya, dunia tidak bisa diharapkan. Suatu hari kita pasti berpisah, saudara. Entah saudara dulu atau saya dulu yang mati. Tapi roh kita akan sampai ke Firdaus. Amin semua ya. Baik, kita lanjutkan dulu. Nah, ada satu mazmur ya, yang sebenarnya ini merupakan potret kita juga harusnya. Sebenarnya kita semua harus seperti pemazmur ini, yang sangat merindukan Tuhan. Banyak orang itu jangankan merindukan, tidak peduli sama Tuhan. Mestinya kita itu rindu Tuhan. Mestinya jiwa kita itu haus. Mestinya kita itu menangis, merindukan Tuhan. Menangis karena masih belum bisa berkenan hidup bagi Tuhan. Mestinya dalam bahasa puitis itu kita itu merana karena rindu ketemu Tuhan. Saya bacakan dari ayat 1 sampai 3 saja ya, Mazmur pasal 42. Untuk pemimpin biduan. Oh, ya kan? Nyanyian lagi nih. Nyanyian pengajaran Bani Korah. Artinya yang menulis ini adalah keturunan Korah. Kenapa keturunan Korah menulis Mazmur ini? Kan Bani Korah itu kan adalah pemain musik di Bait Allah. Dia pemain musik. Ya. Nah, rupanya ia sampai di perbatasan di utara dan tidak bisa kembali ke Yerusalem. Ia ingin kembali tapi tidak bisa. Mungkin sudah dikuasai musuh atau bagaimana, kita tidak tahu. Tapi ia nggak bisa kembali sehingga ia rindu ketemu Tuhan di Yerusalem. Karena hari itu pusat peribadatan di Yerusalem. Kalau kita hari ini, kita rindu ketemu Tuhan. Tidak di Yerusalem, nanti di Yerusalem baru. Tapi mulai hari ini pun kita sudah disertai oleh Roh Kudus. Kita lebih beruntung daripada pemazmur, saudara. Kita lebih diberkati daripada pemazmur. Amin ya, saudara. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Tentu melihat bukan dengan mata ya maksudnya ya, berjumpa. Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Puitis sekali ini. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di manakah Allahmu? Mestinya kita seperti rusa merindukan sungai. Butuh gitu. Mestinya begitu. Ya. Makanya orang yang tidak mengerti firman, dia nggak punya kerinduan sama sekali. Nggak ngerti apa-apa. Kalau saudara mengikuti online Bible Study ini terus gitu ya, makin hari akan makin dekat dengan Tuhan. Iya ya, aku mengerti Tuhan. Makin bisa bermazmur untuk Tuhan. Memuji Tuhan. Menangis kepada Tuhan. Meratap kepada Tuhan. Dan sebagainya. Menjadi tulus kita. Lihatlah pemazmur, saudara. Dia menulis puitis untuk Tuhan. Puisi untuk Tuhan. Ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Di samping itu, pemazmur juga menulis tentang pengakuan dosa, minta ampun. Contohnya Mazmur pasal 51. Nanti dibaca lengkapnya 1 sampai 19 ayatnya. Ya. Kalau kita lihat sepintas saja, bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Dan seterusnya. Ini adalah pengakuan dosa sekaligus minta ampun. Ya. Maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Ini mestinya hidup kita itu begitu, saudara. Kita minta ampun, membersihkan diri dari seluruh dosa. Setelah itu, mengajak banyak orang lain untuk mengalami hal yang sama. Mengaku dosa dan selamat. Mestinya begitu, ya. Baik, kita lanjutkan lagi.
Nah, Mazmur 121 juga terkenal. Nanti dibaca ayatnya dari 1 sampai 8 ya. Mazmur ini tidak mungkin dibahas per ayat satu-satu karena terpanjang banget, panjang sekali Mazmur ini. Jadi prinsip utamanya yang akan kita bahas itu. Nah, Mazmur 121, nyanyian ziarah. Saudara, ini nyanyian ziarah ini adalah dinyanyikan ketika seseorang mau ziarah. Ziarah kemana? Ke Yerusalem ketika itu. Ya, makanya kalimatnya, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datang pertolonganku? Karena perjalanan ke Israel lewat gunung-gunung. Israel ada di gunung. Apalagi zaman itu belum jadi kota seperti sekarang kan. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jadi ini mengisahkan, ini dinyanyikan seseorang yang dalam perjalanan menuju Yerusalem. Naik ke Yerusalem. Naik itu artinya karena Yerusalem ada di atas, di puncak pegunungan bukit. Ya. Dari manakah asalnya jika pergi ke Yerusalem? Dari manapun pasti naik, sebab Yerusalem yang paling tinggi di atas bukit. Ya. Di Yerusalemlah tempat pusat peribadatan ketika itu. Jadi ini nyanyian ziarah. Orang yang lagi ziarah naik ke Yerusalem, dia menyanyikan ini. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Cuma nadanya kita tidak tahu, karena tidak ditulis nadanya di Alkitab. Ya. Nah, kemungkinan selama perjalanan ada bahaya, makanya mereka begitu. Kemana? Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Mana? Dari manakah datangnya pertolonganku? Tentu dari Tuhan. Mestinya kita juga begitu. Ini aplikatif sekali. Kita melihat dunia ini kok begini ya, fana, ada penyakit, ada masalah ekonomi, ada suamiku kasar, istriku nggak setia, macam-macam. Ya, dari manakah datangnya pertolonganku? Dari Tuhan saja. Kalaupun kita harus mati, tapi Tuhan berkenan. Itu saja yang paling penting dalam hidup ini. Kita bisa belajar banyak dari kitab Mazmur. Ya, kita lanjutkan dulu. Jadi hikmat yang bisa kita dapat sangat banyak sebenarnya. Tadi adalah beberapa contoh yang sudah mencakup seluruh hidup kita. Ada masalah. Ya. Ada dalam keadaan gembira memuji Tuhan. Ada lembah kekelaman. Ya, ada pengampunan dosa. Semuanya mencerminkan hidup kita juga sebenarnya. Ada masalah-masalah itu, ada ini. Jadi hikmat yang kita bisa dapat ya dari kitab Mazmur ini, yaitu pengalaman pemazmur jatuh bangun bersama Tuhan yang dituangkan dalam bentuk nyanyian pujian dan ratapan ini sangat memberikan pencerahan kepada kita bahwa pada akhirnya kita tetap harus memuji Tuhan apapun keadaannya. Amin ya saudara ya. Jadi kalau kita lihat pemazmur, oh memang begitu seharusnya. Nanti pertemuan ke depan kita akan membahas ada kasus-kasus yang penting. Ketika kita dalam kesesakan, bagaimana kita merespon? Pemazmur mengajar kita luar biasa. Meskipun Tuhan seolah-olah melupakan kita, seolah-olah Tuhan tidak menjawab doa kita, kekasih kita tetap mati, orang tua kita tetap mati, perekonomian tidak kunjung membaik, tapi pemazmur mengajar kita firman Tuhan yang diinspirasikan tentunya, bahwa kita harus tetap memuji Tuhan, bermazmur bagi Tuhan, sebab Tuhanlah perlindungan kita. Amin ya saudara ya. Baik. Ya. Oh ya, satu lagi. Rabu depan kita libur sejenak karena
akan dilanjutkan di tanggal 29 Maret. Karena tanggal 28 Maret malam saya sudah sampai lagi di Jakarta. Ya, itu sesi keempat. Baiklah, kita buka tanya jawab atau diskusi. Silakan, Bapak Ibu, Saudara, silakan. Baik, yang pertama Ibu Lonini, silakan. Sebentar, saya buka dulu. Ya, silakan di-unmute, Bu. Nah, saya mau tanya tadi Pak, Bapak kan bilang maksudnya lebih baik perjanjian baru daripada perjanjian lama. Terus kalau Bapak bilang begitu, di dalam perjanjian baru dengan perjanjian lama itu Tuhannya bedanya apa Pak? Oh, saya tidak bilang Tuhannya lebih baik, bukan itu. Bukan, enggak, maksud saya perjanjian baru dengan dari perjanjian lama lebih baik. Jadi maksud saya jadi sekarang pertanyaan saya, Tuhan perjanjian baru dengan perjanjian lama itu apa bedanya gitu? Sama persis, Tuhan yang sama. Kan kita punya Bapa di surga, punya Tuhan Yesus, punya Roh Kudus. Sama persis. Di perjanjian lama ada Bapa di surga, Bapa yang sama. Tuhan Yesusnya masih yang sama. Dan Roh Kudus ada juga. Tapi Roh Kudus di perjanjian lama tidak dimeteraikan dalam diri manusia. Nah, setelah sampai perjanjian baru, Roh Kudus dimeteraikan sebagai tanda bahwa kita milik Tuhan. Tuhan yang sama, Bu. Kenapa perjanjian baru itu lebih baik? Karena penyempurnaan dari perjanjian lama. Tuhan Yesus datang untuk menyempurnakan atau menggenapi hukum Taurat. Jadi, sumber kebenaran kita, sumber etika yang kita harus hidupi, perjanjian baru. Kalau perjanjian lama nanti masih korban bakaran, sunat, halal haram, enggak lagi. Perjanjian baru itu apapun yang kita lakukan untuk Tuhan. Begitu, Bu? Ya, begitu. Makasih ya Pak. Oke, makasih jawabannya. Ya, berikutnya Pak Kris, silakan Pak Kris. Ya, shalom malam Pak. Shalom malam. Mazmur ini kitab yang sangat menarik karena satu-satunya di Alkitab yang tercatat kitab yang dikutip ayatnya oleh iblis itu Mazmur, Pak. Ya, betul. Mazmur 91 ya. Betul. Pada waktu Tuhan Yesus dicobai, yang kedua itu dibawa ke bumbungan bait Allah, jatuhkan dirimu, karena ada tertulis malaikat-malaikat akan menatang kau sehingga kakimu tidak ternatuk batu. Itu kan diambil dari Mazmur 91. Ya. Cuma kayaknya Mazmur 91 mungkin dibahas di sesi berikutnya ya Pak ya. Sepertinya gitu Pak. Jadi kita akan bahas Mazmur yang penting-penting sendiri satu sesi. Ya, soalnya kan Mazmur 91 ini saya setelah sekian kali membaca ini kan juga sering dipakai di teologi kemakmuran Pak. Mazmur 91 ini. Iya, iya. Apalagi di awal pandemi itu digaung-gaungkan terus. Ya. Cuma ya itu tadi sama seperti modusnya iblis waktu mencoba Tuhan Yesus, diambil fasilitasnya, diambil privilege-nya aja. Kalau kita melihatnya dari sisi teologi kemakmuran. Ya. Mazmur ini terus terang buat saya sejarahnya karena saya lebih dari 20 tahun yang lalu lahir baru masuk Kristen itu karena mimpi ketemu seseorang yang kemudian baru saya tahu kalau itu Tuhan Yesus, terus dia bilang ikut aku gitu. Ya. Di akhir mimpi saya itu saya nangis terseduh-seduh sambil nyanyi lagu Mazmur 23 yang tadi Pak Wignyo sampaikan itu dulu. Ya lagunya yang itu Pak, lagu yang itu kan ngetop tahun 80-an gitu ya. Itu dari dulu itu. Ya. Jadi di Mazmur 91 itu yang orang-orang yang ngutip fasilitas perlindungannya itu enggak melihat bahwa di ayat satunya itu ada
besetter Pak, satar itu. Orang yang tinggal dalam naungan itu sebetulnya kan ada secret chamber, ruang rahasia di mana kita tinggal bersama Tuhan, dan makin lama kita akan makin tahu. Nanti di Yesaya 28 itu disebutkan lagi besetter itu kan akhirnya itu merujuknya ke perjanjian baru yang Tuhan Yesus bilang waktu kamu berdoa masuklah ke pintulah, sebetulnya kan itu sebetulnya. Intinya kan dari Mazmur 91 itu kita awal baru tahu kalau Tuhan ngajar mengenai menyembah dalam roh dan kebenaran akhirnya. Nah, ini tadi pertanyaan yang sebelum saya ini yang menarik. Kita ini, saya minta pendapat Pak Wiknyo, kita ini sering rancu antara Old Covenant dan New Covenant, Old Testament, New Testament, karena sebetulnya kan di dalam Old Testament itu perjanjian lama sebetulnya kan sudah ada New Covenant juga Pak. Di Mazmur ini kan ada banyak New Covenant sebetulnya, kayak Daud bilang jangan ambil rohmu yang kudus daripadaku. Sebetulnya kan pribadi Roh Kudus sudah diakui sejak zaman Raja Daud atau mungkin bahkan sebelumnya. Jadi kalau yang tadi Pak Wiknyo sampaikan mengenai itu korban bakaran dan lain-lain itu kan Old Covenant di dalam Old Testament itu Pak. Jadi terjemahan bahasa Indonesia ini kan mungkin agak rancu. Yang pertama mungkin itu dulu Pak, karena tadi menanggapi pertanyaan yang sebelum saya. Ya, sebenarnya pewahyuan dari Tuhan itu progresif. Mula-mula diberikan hukum Taurat yang liturgis sekali dengan syariatnya. Nanti ketika Sang Mesias datang, kedatangan Mesias itu sebenarnya menyelesaikan Taurat. Zaman Taurat sudah selesai. Taurat benar, hukum Tuhan yang benar. Nah, makanya sering sekali kita baca dikatakan perjanjian yang lama itu tidak bisa menyempurnakan. Hanya ada yang baru akan digantikan. Ya, itu Old Covenant, Pak. Ya, Old Covenant. Cuma kan di bahasa Indonesia agak rancunya kita antem kromo perjanjian lama gitu Pak. Padahal kan ada Old Covenant, ada Old Testament beda itu. Karena kesulitan bahasa, Pak. Kesulitan bahasa. Intinya gini, ketika Tuhan Yesus datang, maka kebenaran itu menjadi sempurna. Tadinya orang salah mengerti, berkutat pada itu seperti foto resolusinya, resolusinya kayak foto makin lama makin detail, makin tajam gitu. Betul, makin tinggi resolusinya. Betul. Tapi kalau dalam bahasa Alkitab, Taurat atau perjanjian lama itu sebenarnya bayangan yang akan terjadi di perjanjian baru. Betul, Pak. Sedangkan tubuhnya, somanya adalah perjanjian baru. Nah, kalau bayangan ngapain ya? Ada tubuhnya ya soma yang faktanya, nyatanya. Gitu. Betul. Gitu, Pak. Karena untuk pengalaman saya pribadi justru saya memahami menyembah dalam roh dan kebenaran ini justru dari Mazmur 91 dan Yesaya 28 itu justru makanya ada Old Covenant, ada Old Testament itu beda itu di situ. Ya. Terus yang kedua tadi Pak yang nyanyian ziarah. Ya. Ini menariknya kan ada agama lain itu yang nyanyian ziarah itu kan sebetulnya kalau kita lihat bahasa aslinya kan Hajj. Ya. Naik. Ya. Hajj. Ada agama lain yang pakai kata Hajj juga, tapi sudah tidak naik lagi karena di dataran, Pak. Ya. Padahal aslinya ziarah itu kan naik ke gunung, maksudnya ke Gunung Sion di Yerusalem itu, Pak. Betul. Jadi ya ada rancunya itu. Jadi mungkin saya tidak bisa terlalu detail, tapi kita ini perlu tahu bahwa Alkitab kita itu memberikan jejak yang jelas bahwa sebetulnya ibadah yang dirancang itu dulu itu, karena Hajj itu artinya kan naik ke gunung Tuhan sebetulnya. Betul. Jadi bukan muter-muter di dataran. Bukan. Jadi naik, bukan ke dataran gitu. Ya, makanya kan kata ibadahnya itu diawali dengan kata naik. Naik titik-titik itu, Pak. Ya. Betul.
Nah, Itu aja, Pak. makanya orang Yahudi yang lagi naik Hajj tadi itu ke Yerusalem, itu ada mazmurnya tadi. Di manakah Iya. perlindunganku dari Tuhan. Gitu. Iya. Dengan ziarah. Iya, Pak. Oke, terima Coba. kasih masukannya. Ya, Bun Kati. Berikutnya Pak Sel, silakan. Malam Pak Wiknyo. Malam. Ceritanya nih Pak. Ya. Kan kitab Mazmur itu ada di kitab suci orang Kristen, namun di tetangga kita kan di umat Islam itu punya kitab Zabur ya Pak. Ya. Kitab Zabur itu kan sama persis dengan kitab Mazmur ya. Ya. Nah itu di kitab Mazmur itu kan ada misalnya contoh pertolonganku ialah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tuhannya kan Yahweh karena Tuhan guru besar semua. Nah di Zabur harusnya kan ada juga kan ayat yang mirip seperti itu atau yang sama seperti itu. Lah maksud saya Tuhan yang ada di Mazmur itu sama dengan Tuhan yang ada di Zabur atau beda. Berarti kan dalam Kristen dalam Islam juga mengakui adanya Elohim Yahweh. Oke. Gimana, Pak? Ini masalahnya tafsir, Pak. Kalau Yud He Waw He dibaca Adonai, itu jangankan ke agama lain, Pak. Ke perjanjian baru saja sudah berubah, sudah menjadi kurios. Sudah nggak ada lagi Yahweh. Sudah jadi kurios di perjanjian baru. Ya kan? Perjanjian baru nggak ada Yahweh, Pak. Kurios. Iya, betul. Nah, kalau ke agama-agama lain ya pasti sudah berubah bahasanya juga. Nggak mungkin tetap Yahweh gitu, nggak mungkin. Nah, kitab Zabur yang ada di kitab suci agama lain itu apakah sama persis nyomot dari Mazmur atau gimana ya, Pak? Saya nggak tahu tuh. Saya nggak pernah lihat ada kitab Zabur di agama lain sih. Cuma disebut-sebut aja ada Zabur gitu. Oh. Saya nggak pernah lihat kitabnya. Zabur tuh ini loh gitu. Nggak ada. Nggak tahu kalau ada ya. Oke, berarti pemahaman antara Tuhannya itu Adonai atau Yahweh-nya itu bisa berbeda ya Pak antara Mazmur dan Zabur. Beda kan interpretasi itu, tafsir kan. Oke, Beda. baik Pak. Bahkan istilah Tuhan sendiri beda Pak. Mereka pikir Allah itu nama kan, proper name. Padahal Elohim itu generic name. Generic name. Ya. Ya. Makasih Pak. Oke, memberkati. Berikutnya. Pak Yaman, silakan Pak. Selamat malam Pak. Selamat malam. Kalau tadi Yesus dicobai oleh iblis sampai 3 kali. Ya. Buku tentang iblis ada tertulis. Ya. Jadi kalau misalnya kita hubungkan dengan Hawa digoda oleh iblis melalui personifikasi ular. Ya. Jadi dialog sedemikian rupa. Nah, tapi kalau waktu Yesus ke Yerusalem, Petrus menghalangi. Yesus berkata, iblis di pikiranmu. Oke. Ya. Nah, yang pertanyaan saya, Pak, kalau Yesus dicoba 3 kali, seolah-olah terjadi suatu dialog indah gitulah dalam pikiran saya. Nah, bagaimana kita misalnya bisa menghayati bahwa kemampuan keberanian iblis ini mencobai Tuhan Yesus pasti sudah dikenalnya Allah. Nah, sementara sebelum Yesus turun, sebelum penciptaan bumi, sebetulnya antara Tuhan Yesus juga sebagai Allah anak sudah terjadi konflik dengan iblis ini yang dikatakan Lucifer. Makasih Pak. Ya. Maaf Pak Yaman. Jadi pertanyaannya apa tadi? Pertanyaan saya, kalau dilihat sebetulnya waktu iblis mencobai Yesus setelah selesai dibaptis Tuhan Yesus yang dibawa di gurun dicobai, ya, seolah-olah terjadi dialog indah. Oke. Dialog ya. Kondusif lah gitu Pak ya. Nah, walaupun dengan tipu daya. Nah, sementara kalau waktu iblis menggoda Hawa juga terjadi dialog, tapi di situ dinyatakan iblis itu personifikasi ular. Ya. Nah, waktu juga Tuhan Yesus pergi mau ke Yerusalem, Petrus melarang. Ya. Terus Yesus marah, iblis di pikiranmu. Oke.
Baik. Orang refreshing yang bilang healing, gila. Nah, kalau saya bandingkan dengan ini, waktu dicoba Yesus, ini iblis ini seolah-olah begitu. Refreshing, gaya itu gaya bahasa sekarang, healing. Gue mau nggak setuju. Emangnya gue salah. Ini suaranya siapa ya? Ya Pak Yaman, baik. Begini, sebenarnya ini ditulis waktu iblis mencobai Tuhan Yesus, ya. Iblis menggunakan Mazmur pasal 91 ayat 11 dan 12. Tapi Tuhan selalu menggunakan ayat lagi dari kitab Ulangan, lebih sering dari kitab Ulangan untuk mengalahkan si iblis. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya Alkitab itu bisa dipelintir konteksnya sehingga bisa digunakan iblis. Makanya sangat bahaya kalau seorang pengkhotbah memelintir-melintir ayat, itu sama dengan iblis. Harus konteksnya sama persis. Nah, kasus yang Tuhan Yesus mau ke Yerusalem dicegah oleh Petrus, itu sangat jelas tuh. Dihardik oleh Tuhan Yesus, nyah kau iblis. Itu adalah cara berpikirnya iblis. Supaya misi Tuhan Yesus tidak jadi, gagal. Meskipun seolah-olah maksudnya baik. Jadi bukan Petrus kerasukan roh jahat, bukan. Tapi ada cara berpikir iblis yang sama yang ada pada Petrus. Makanya kita tidak boleh punya pikiran seperti pikirannya iblis. Tapi kita harus mengenakan pikiran dan perasaan Kristus. Itu Pak Paiman. Terima kasih Pak, selamat malam. Oke, Tuhan berkati. Berikutnya Ibu Farida ya, Surabaya. Silakan Bu. Iya, selamat malam Pak Wiknyo. Malam. Shalom. Pak, saya izin off cam ya Pak ya. Ya. Ya Pak, saya ada 2 pertanyaan ini Pak. Yang pertama itu menurut Mazmur 90 ayat 10 tadi, ya, kan dibilang umur manusia hanya sampai 70 sampai 80 tahun. Ya. Selebihnya adalah kesukaran dan penderitaan saja. Padahal di Amsal 3 itu Pak, ditulis bahwa umur panjang itu adalah berkat Pak. Ya. Ini kok rasanya bertolak belakang ya Pak ya? Oh, oke, baik. Ini sekali lagi, kenapa umurnya sampai 70-80 saja? Karena tidak taat Taurat. Bangsa Israel yang dipimpin oleh Musa. Itu Mazmur 90 ayat 10 itu kan doanya Musa. Iya. Nah, Musa memimpin padahal Musa umurnya 120. Itu pun belum mati. 120 mau naik ke gunung masih bisa gitu. Ya kan? Iya. Rumusnya itu nggak bisa dipakai 70 sampai 80, nggak bisa. Itu karena kesalahan Israel. Hari ini banyak sekali yang umur 50 juga sudah mati. Kenapa? Mau makan sembarangan, jarang tidur malam, rokok dan sebagainya. Ya cepat mati kalau begitu. Jadi umur panjang itu berkat? Ya berkat dong, masa bukan berkat? Sebab kalau orang umurnya panjang, waktu untuk membenahi diri lebih panjang, untuk belajar kebenaran, untuk bertobat, untuk apa lebih panjang juga, lebih berguna. Kecuali umurnya panjang tapi untuk melawan Tuhan ya percuma juga. Jadi harus konteksnya benar, selain umur panjang, persembahkan itu untuk Tuhan. Pasti itu berkat. Tapi Mazmur 90 ayat 10 ini juga relevan loh sebenarnya Pak. Karena memang umur manusia Pak, kalau 80 tahun ke atas tuh memang kebanyakan itu memang penderitaan loh Pak. Bukan Bu, Ibu mesti baca yang lengkap, yang teliti. Mazmur 90 ayat 10 itu tidak bicara begitu. Coba saya bacakan ya. Ya. Masa hidup kami 70 tahun. 70 tahun aja. Dan jika kami kuat, 80 tahun. 70 kalau kuat 80. Itu pun dari 70 sampai 80 tahun itu kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sakit-sakitan. Jadi bukan 80 sakit-sakitan, bukan. Ini cerita bahwa 70 kalau 80 itu pun penderitaan selama 70 ke 80-nya ini. Gitu loh. Tapi itu pun nggak bisa jadi rumus. Karena hari ini banyak orang yang sakit umurnya 50, 40. Nah, nggak bisa dijadikan rumus Bu, makanya khotbah nggak boleh pakai ini, nggak boleh. Itu adalah zamannya Musa, orang Israel yang tidak taat kepada Taurat, begitu tuh umurnya.
Sedangkan Musa sendiri 120 tahun. Iya, iya. Gitu, Bu. Oh, jadi nggak bisa jadi tolak ukur ya Pak, 70-80 Nggak tahun tadi ya. bisa. Kita harus melakukan segala sesuatunya untuk Tuhan. Kita harus umur panjang kalau bisa. Kecuali sudah berusaha nggak bisa, ya nggak apa-apa. Gitu. Iya, iya, baik. Ya. Terus pertanyaan saya yang kedua. Ada beberapa orang yang umurnya 90 sampai 100 juga kok, Bu. Iya, iya Pak, betul. Oke, silakan lagi. Iya, pertanyaan saya yang kedua ya Pak ya. Mazmur 126 ayat 5 sampai 6 nih Pak. Nah, ini kan saya bacakan ya Pak ya. Ya. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benihnya pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Nah, maksud tuaian di sini ini apa ya Pak ya? Karena kalau di pengajaran saya yang lama ya Pak, itu mengacu pada berkat materi Pak. Apa betul itu Pak? Apa saja berkat materi ya. Oke. Nah, iya. Mazmur pasal berapa Bu tadi? 126 ayat 5 sampai 6 Pak. Oh, oke. Ini Bu. Ya. Ini judulnya. Ya. Siapa lagi? Bu Farida? Iya, iya Pak. Ini judulnya adalah nyanyian ziarah. Ayat satunya. Ya. Nyanyian ziarah, oke. Ini orang yang mau berziarah, Bu. Mau ke Yerusalem. Ya. Ini. Ya. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu mulut kita penuh dengan tertawa, senang maksudnya Sion dipulihkan. Ya. Yerusalem dipulihkan gitu kira-kira. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita, suka kita gitu. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Oke. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Ini tentang Yerusalem, Bu. Ini tentang Yerusalem. Yerusalem dipulihkan, makanya bersorak-sorai. Dulunya nangis-nangis karena dibuang ke Babel. Kan gitu kan, akhirnya kembali ke Yerusalem, dipulihkan Sion, jadi gembira gitu loh. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Ini kan kiasan-kiasan puitis nih Bu, maksudnya orang yang berjuang menderita nantinya akan menabur dengan sorak-sorai gitu maksudnya. Nggak ada hubungan sama kekayaan ini. Oh, jadi tidak ada hubungannya sama ini ya, berkat materi ya Pak ya? Nggak ada. Oh, nggak ada Bu. Iya. Berarti ini yang maksud yang menabur ini, menabur apa ini Pak? Menabur dengan mencucurkan air mata, maksudnya bekerja keras, maksudnya berjuang. Berjuang apa? Bukan cari duit, ini lagi orang di pembuangan di Babel. Berjuang supaya bisa kembali ke Yerusalem, membangun kembali Yerusalem. Berjuang berdoa supaya Tuhan memulihkan Sion gitu loh. Itu maksudnya. Iya. Ya. Iya, oh jadi ini yang di Mazmur 126 ini untuk yang nyanyian ziarah itu ya Pak ya? Iya, judulnya kan nyanyian ziarah di depannya. Karena kan kadang ya Pak, kitab Mazmur ini relevan dengan hidup kita sekarang ya Pak ya? Betul. Nah, kalau dihubungkan dengan hidup kita sekarang kan bisa seperti itu juga Pak, gitu loh pengertiannya. Kalau kita mau ketemu Tuhan, kita terbeban, kita dalam penderitaan, nggak masalah. Nanti kita akan menuai dengan sorak-sorai. Kita mati, kita ke surga gitu. Tuhan berkenan atas. Masa kalau kita nangis-nangis nanti omset bisnisku jadi 100 kali lipat, wah coba karuan gitu. Iya. Nah, kalau menurut pengajaran saya yang lama itu kan menabur ini Pak, dalam arti kata ini ya kayak perpuluhan apa gitu Pak di gereja gitu loh. Ya, nggak ada itu. Di Alkitab nggak ada Bu. Yang ditabur itu apa menurut Alkitab? Yang ditabur itu firman. Maka kalau dimengerti dengan baik, maka hidup orang itu berbuah-buah. Ada yang 100 kali, ada yang 60 kali, ada yang 30 kali. Diganti. Kau menabur persepuluhan nanti dibalas Tuhan 100 kali. Oh, ini siapa ini? Ya kan? Itu iblis juga ganti-ganti Bu konteksnya. Ini banyak orang bukan iblis sih, cuma pikirannya sama dengan iblis. Iya, ya saya terus terang
banyak dapat pencerahan lah dari Pak Wiknyo gitu loh. Dapat Ya, berkat. puji Tuhan. Memang Ya, tujuannya supaya kita semua dicerahkan. ya, amin, amin Pak. Ya. Terima kasih ya Pak. Tuhan pasti berkenan kalau kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau enggak ngaco gitu, Tuhan ini apa sih kata Tuhan? Iya, iya. Ya. Terima kasih ya Pak. Tuhan Tuhan berkati. Ibu. Ibu Meme, silakan Bu. Silakan Bu Meme. Selamat malam. Ya, selamat malam, shalom. Ya, terima kasih Ya, untuk silakan. malam ini ya Pak. Iya. Saya mau tanya Pak, itu Mazmur 15 itu Pak ayat 1. Mazmur 15 ayat yang judulnya siapakah yang boleh menunjukkan untuk dalam Mazmur ini bahwa kita dapat membuat Allah itu menarik kehadirannya dari kehidupan kita melalui perbuatan tidak benar, penipuan, hujat, atau sifat mementingkan diri dan sebagainya. Oleh karena itu kita layak di hadapan Allah melalui Yesus Kristus yang seperti tertulis di 2 Timotius 2 ayat 15 bahwa kehilangan hubungan dengan Allah berarti kehilangan segala sesuatu. Jadi dalam pertanyaan saya Pak di sini, orang yang bagaimanakah yang mengalami kehadiran dan persekutuan intim dengan Allah ya Pak ya, yang menunjukkan di Mazmur 15 ayat 1 sampai ayat 5 ini. Tolong penjelasannya Pak, terima kasih. Baik. Sebenarnya Mazmur pasal 15 ini sudah jelas sih. Siapa yang boleh datang? Halo Siapa Pak yang boleh Wino. diam di gunung? Halo? Halo? Ya, halo Pak. Bu Meme bisa dengar? Suaranya kurang jelas. Oh, ya ini boleh. internetnya Bu yang gangguan. Oke. Iya, Seperti ini sudah jelas. Di Mazmur pasal 15 ini sudah jelas bahwa siapa yang boleh diam di gunung Tuhan yang kudus, yaitu dia yang berlaku tidak bercela. Artinya apa? Yang hidup kudus, yang melakukan apa yang adil, mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, nggak melintir-melintir, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak motong video orang lalu difitnah orang itu, dikasih cerita aneh-aneh, yang jujur, ya semua itu Bu. Jadi intinya adalah yang hidupnya kudus, maka boleh masuk ke gunung kudus Tuhan. Jadi begitu ya. Jadi maksudnya apakah pasal ini juga menunjukkan Tuhan sudah berkenan di dalam kehidupan kita ya? Kalau kita melakukan semua ini ya Tuhan berkenan. Kalau enggak ya Tuhan tidak berkenan. Sederhana saja itu. Kalau kita kejam sama sesama, tidak punya belas kasihan, ya Tuhan tidak berkenan. Begitu aja udah. Simple. Namanya kejam itu tidak adil, itu kan bisa banyak ceritanya. Tapi intinya itu, manusia yang tidak punya belas kasihan sama sesamanya, ya Tuhan tidak berkenan. Kan begitu. Ya. Jadi kan Pak, walaupun Tuhan sudah berkenan di dalam kehidupan kita, kalau kita mengikuti atau merespon kehendak Allah Bapa di surga, terus kan masalah itu kan terkadang datang. Masalah perekonomian atau segala macam lebih. Ya. Terus maksud saya gimana kita menghadapi seakan-akan Tuhan itu seperti meninggalkan kita gitu. Oke, baik. Jadi kita bisa mengadu kepada Tuhan. Tuhan ini ada masalah dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi kita tetap harus melakukan bagian kita. Bertanggung jawab, kerja keras. Hasilnya apapun kita tetap bersyukur sama Tuhan. Nggak masalah. Yang penting kita jangan bersalah di hadapan Tuhan. Itu aja. Jelas ya? Iya Pak. Maksudnya itu intinya kita apapun masalah seberat dan sekecil apapun kita tetap tidak meninggalkan Tuhan. Iya, hadapi saja masalah itu. Tapi jangan lupa, jangan tinggalkan Tuhan. Ya, seperti pemazmur itu. Tetap nyanyi buat Tuhan sambil kerja keras gitu. Oke. Tapi kan, iya Pak, sebentar ya. Nah, kalau damai sejahtera, terkadang kan enggak, kalau keadaan kita kan seperti mengkhawatirkan. Maknanya ini kan damai sejahtera enggak ada meliputi di dalam roh kita ya Pak ya. Keadaan apapun
biar itu kelihatannya mengkhawatirkan, kita harus belajar seperti pemazmur. Aku tidak takut bahaya, sebab gadanya menghibur aku. Kan gitu ya. Itu. Intinya kita jangan pikiran kita terganggu dengan berbagai macam masalah di dunia ini. Masalah dihadapi saja. Gitu. Tapi hubungan kita dengan Tuhan jangan terganggu. Ya. Iya. Ngerti, Pak. Tuhan. Ini banyak nasihat-nasihat Bapak yang mengubah mindset ya, Pak ya. Sangat tertarik, inspirasi. Iya, makasih ya, Pak. Ya, sebab seseorang itu tergantung dari mindsetnya juga sih. Kalau mindsetnya salah, waduh, Iya. Sebagainya. Iya, ini baru belajar Pak. Itu pun mengikuti semua nasihat dari Bapak. Jadi nyambung gitu. Ya. Iya, makasih banyak lah Pak ya. Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Berikutnya Ibu Eni atau Pak Pantas yang raise hand. Terima kasih Pak yang mau nanya saya Pak. Ya silakan Pak. Mungkin kita kembali ke belakang Pak ya, mengenai Tuhan Yesus dicobai sebanyak 3 kali. Ya. Lalu kalau kita kembali kepada Ayub dicobai. Ya. Nah, saat itu Tuhan Yesus dicobai sebagai putra Allah. Ya. Nah, pertanyaan saya, sama tidak kondisinya dengan Ayub waktu itu sama dengan putra Allah juga Pak? Oh, baik. Tidak sama. Kenapa? Karena waktu Ayub dicobai, Bapa di surga pesan tidak boleh diambil nyawanya. Tapi kalau Tuhan Yesus unlimited sampai mati. Nah, bedanya di situ. Jadi, kalau kita lihat Ayub, bisa juga kita bilang itu tipologi Mesias yang akan datang. Bisa juga Mesias tentang pencobaannya. Tapi beda. Tuhan Yesus adalah Mesias yang dijanjikan. Kalau Ayub hanya bayangan aja di masa lalu, ada yang dicobai juga gitu. Nah, maksud saya gini Pak, pada saat Ayub dicobai kan boleh dibilang fisiknya sangat sulit ya Pak. Ya. Secara fisik ya. Nah, tapi Tuhan Yesus di sini dicobai hanya kepatuhan aja gitu kalau menurut saya ya Pak. Apakah dia memang bisa mengalami iblis dengan satu ayat atau gimana gitu Pak? Oh, baik. Jadi pencobaan iblis itu tidak harus fisik juga, Pak. Hawa tidak dicobai fisiknya. Hanya mendengar makan buah itu langsung habis deh seluruhnya. Betul. Demikian juga Tuhan Yesus, kalau misalnya ia mendengar suara iblis ya gagal kemesiasannya. Tapi itu tidak pernah terjadi karena Tuhan selalu mengembalikan kepada konteks firman Tuhan. Iya. Begitu ya, Pak. Iya. Jadi status waktu dicoba itu Tuhan Yesus tuh sebagai Tuhan ya, Pak, sebagai putra Allah ya, Pak. Sebagai manusia. Oh, sebagai manusia ya, Pak. Kan sudah mengosongkan diri menjadi manusia. Iya, maksud saya itu, Pak. Dalam segala hal disamakan dengan manusia, kan gitu. Meskipun Tuhan Yesus tentu beda dengan manusia biasa. Betul. Rohnya kan beda. Rohnya asalnya dari surga, gitu aja. Tetapi dalam segala hal disamakan, gitu. Iya Pak. Baik, terima kasih Pak. Oke, berkati Pak. Ya, berikutnya siapa yang belum ya? Pak Erwin belum. Makasih Pak. Ya, silakan Pak. Salam Pak. Salam. Dalam kitab Mazmur ini Pak, ya. Pasal 37 yang ayat 25 Pak. Ya, kenapa Pak? Saya bacakan, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Ya. Ini Pak pengertiannya secara harafiah, apakah ini berkat ini secara materi atau berkat secara rohani nih Pak? Baik, ini kan ini Mazmur siapa yang tulis ini? Daud ya, Daud yang tulis ya. Dari Daud kan dari Daud. Iya. Daud sebagai raja, ia tidak pernah melihat
ada orang benar ditinggalkan oleh Tuhan, nggak pernah. Atau anak cucunya meminta-minta roti, nggak pernah. Itu Daud. Kalau hari ini apapun bisa terjadi, Pak. Karena ikut Tuhan tidak bicara soal roti. Ini kan kejadian di zaman itu, tidak berlaku universal. Tentu saja kalau seseorang ikut Tuhan karakternya tidak mungkin buruk. Kalau karakternya tidak mungkin buruk, ya tidak mungkin ia sampai minta-minta roti, sampai kelaparan. Harusnya ya kalau ikut Tuhan. Itu, Pak. Tetapi apakah nanti bisa menyurutkan iman, Pak, bagi orang-orang yang melakukan kebenaran firman, kalau memang contohnya biar ada patokan ataupun pedoman, Pak, memang mengikut Tuhan itu ya seperti yang ayat 25 tadi, baik di bumi maupun di surga, ya hidupnya menjadi benar dan baik keadaannya gitu, Pak. Oke, itu pikiran apa orang-orang di perjanjian lama seperti itu, Pak. Kalau kita taat, kita diberkati. Kalau tidak taat, dikutuk. Tapi sebenarnya nggak begitu. Di perjanjian baru, para murid itu dibunuh loh, Pak. Secara tidak adil. Para murid miskin semua, Pak. Muridnya Tuhan Yesus. Para rasul itu kan dibunuh. Nggak begitu hukumnya. Makanya kita sekarang mengerti bahwa hidup ini nggak bisa dirumuskan begini begitu. Apapun yang kita hadapi, lakukan untuk Tuhan. Ada orang yang diberi banyak, ada orang yang diberi sedikit. Ada orang yang harus menderita, ada orang yang penderitaannya berbeda-beda. Nggak bisa jadi rumus. Tapi yang pasti adalah, kalau kita belajar kebenaran dan mengerti kebenaran, karakter kita akan beda dengan orang yang tidak mengenal kebenaran. Kalau karakter beda, maka berkatnya beda pasti. Pasti, Pak. Nggak mungkin minta-minta roti. Gitu loh. Karena karakternya beda. Ya kan, kerja bisa makan. Masa makan aja nggak bisa, itu kebangetan. Kan gitu, Pak. Berarti intinya, Pak, yang bisa saya simpulkan, kita sebagai manusia hanya lakukan saja bagian kita gitu. Ya, betul. Selebihnya ya terserah Tuhan saja. Gitu. Iya. Semua yang bisa kita lakukan untuk Tuhan. Yang tidak bisa kita lakukan, ya kita terima saja dari Tuhan. Biar Tuhan taruh kita di mana, ya oke saja gitu. Sebab kita tidak dituntut dengan apa yang tidak bisa kita lakukan. Kita dihakimi sesuai apa yang bisa kita lakukan. Nggak bisa tapi lakukan, memang, tapi nggak mau kita lakukan, kita bersalah di hadapan Tuhan gitu. Iya, karena ada juga, Pak, firman yang saya pernah baca, mata Tuhan tertuju pada orang benar, Pak. Ya. Jadi orang-orang benar itu seperti Ayub pun kan dipagari oleh kemuliaan ataupun kuasa Tuhan. Tuh, tapi kan bisa dilepas juga, Pak, dicobai itu. Kan dilepas oleh Tuhan pagarnya, supaya dicobai iblis. Kadang-kadang bisa mengalami, Pak, kadang-kadang. Justru itu orang istimewa sebenarnya. Sudah ikut Tuhan, sudah benar, diserang. Diizinkan Tuhan mungkin supaya naik kelas juga sih, mungkin. Iya, jadi doktrinnya itu, Pak, seperti yang Bapak ajarkan gitu ya, bahwa mengikut Tuhan tidak selalu mulu sehat, tidak selalu mulu kaya ataupun sejahtera ya, Pak ya. Benar. Tetapi ikut Tuhan selalu berkenan bagi Tuhan. Itu yang nomor satu. Kalau kita harus hidup sederhana ya nggak apa-apalah. Kalau kaya pun jangan lupa. Ntar gara-gara kaya lalu jauh dari Tuhan malah binasa nanti. Gitu. Iya, Pak. Oke, Pak. Cukup, Pak. Demikian. Makasih, Pak. Salam. Ya, terima kasih, Pak. Terakhir ya, satu lagi ya. Atau dua lagi. Pak Franciscus. Setelah itu Pak Konstanara. Udah selesai habis itu. Pak Franciscus, silakan. Videonya bisa dinyalakan. Ya. Ya, shalom Pak Wigno. Shalom, silakan. Saya mau nanya, ini kan saya pernah dengar katanya ada orang-orang di luar kekristenan yang kalau hidupnya baik itu dan melaksanakan hukum kasih, nanti bisa ikut menjadi masyarakat di LP3. Ya. Padahal yang saya tahu juga, umat Tuhan itu selalu diajar untuk tidak beribadah kepada Allah lain.
Nah, ini gimana, Pak? Oke, ini pertanyaan agak sulit tetapi tetap bisa dijawab, ya. Apabila bangsa-bangsa lain, kita harus pakai Alkitab ya, nggak boleh pakai feeling, apalagi Ya, Pak. emosi nggak boleh. Ya, Pak. Sebentar ya. Kan ada tuh yang doanya pakai perantara-perantara gitu misalnya. Waduh, ya mengerti. Nah, itu Pak. Oke, sebenarnya gini. Intinya itu sebenarnya apakah Tuhan berkenan dalam hidup kita? Kalau ditolak Tuhan pasti binasa. Itu kan intinya. Apa yang dihakimi oleh Tuhan? Apa yang ada di otak? Bukan. Apa? Perbuatan manusia. Coba dibaca Alkitab, setiap kali perbuatan yang dihakimi. Contohnya satu ayat aja ya. Karena setiap orang akan menghadap tahta pengadilan Kristus untuk mempertanggungjawabkan apa yang diperbuatnya selama ia hidup, apakah baik ataukah jahat. Gitu kan? Jadi dihakimi apa? Perbuatan. Jadi manusia diselamatkan karena apa? Karena iman, karena anugerah. Tapi ingat, iman itu ada perbuatannya. Iman yang nggak ada perbuatannya ya dia berhalusinasi, merasa percaya Tuhan, merasa menolong orang tapi nggak menolong. Mengerti maksudnya? Berarti kalau yang berdoanya pakai perantara-perantara juga nggak apa-apa kalau... Belum sampai sana. Oh, oke. Kita lagi bicara orang beriman. Kalau beriman, itu buktinya adalah perbuatan nyata, perbuatan kasih. Kalau cuma di sini di pikiran toh itu bukan beriman namanya, itu berhalusinasi. Kita pikir iman, padahal bukan. Karena kitab Yakobus menulis dengan sangat jelas, karena setiap orang diselamatkan. Oke, harus dibaca deh. Nanti dipikir saya ngarang. Nanti video saya dipotong lalu disesat-sesatin. Aduh, banyak orang itu kok nggak takut Tuhan ya, heran saya itu. Oke, kita harus pakai Alkitab saja ya. Iya, Pak. Kan ya, Yakobus pasal 2. Nanti dibaca dari ayat 20 sampai 26. Ini ayat 20 saya bacakan, jangan tersinggung ya. Ini kitab suci. Hai manusia yang bebal, kamu itu bebal. Maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Banyak orang bicara keselamatan bukan karena perbuatan baik. Iman itu nggak perlu pakai perbuatan. Dikatain sama Yakobus, hai manusia yang bebal kau. Pada perbuatannya gitu loh. Ya, saya skip ke ayat 24. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Artinya apa? Iman harus ada perbuatannya. Perbuatannya itu merupakan manifestasi dari imannya, bukan perbuatan baik biasa. Bukan. Perbuatan baik yang bagaimana? Yang baik di mata Tuhan. Itulah iman. Ayat 26, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Imanmu mati kalau nggak ada perbuatannya. Oke, itu klop ya. Klop, Pak. Ini bagi orang beriman yang aku beriman. Ya. Oke, bagi orang lain, nah ini masalah. Bagi orang lain yang tidak pernah mendengar Injil, nah, bagaimana? Bisa selamat nggak? Coba dijawab dulu, Franciscus. Kira-kira orang yang di luar, yang tidak pernah mendengar Injil bisa selamat nggak? Yang bukan orang Kristen bisa selamat nggak? Di satu sisi kalau mengikuti hukum kasih, karena kan Yesus mati untuk semua orang, bukan dibilang hanya untuk orang Kristen. Jadi prinsipnya kalau dia melaksanakan hukum kasih harusnya dia selamat. Tapi di satu sisi saya bingung, Pak, kalau misalnya ternyata dalam hidupnya dia berbuat baik, ya. Misalnya kalau dalam istilah saudara kita tuh namanya musyrik gitu ya, dia beribadah kepada Allah lain. Nah itu kasusnya gimana, Pak? Baik, saya belum sampai situ, pelan-pelan nih giringnya. Oh iya. Orang yang non Kristen ada kemungkinan selamat nggak? Ada, pasti ada. Buktinya apa? Dasarnya apa? Harus dari Alkitab, nggak boleh tanpa Alkitab. Melaksanakan hukum kasih, mengasihi Tuhan. Ada nggak di Alkitab? Kalau itu kan pikiran sendiri. Ada di Alkitab nggak?
bukannya itu Pak, yang hukum terutama itu Pak, yang mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Dia nggak mengasihi Tuhan, nggak mengasihi Tuhan Yesus. Ayo, gimana? Nggak tahu tuh. Jawab dulu ya. Ada nggak orang non-Kristen yang selamat? Banyak. Contohnya siapa? Saya mau tanya, tolong dijawab. Abraham Kristen bukan? Belum ada Kristen. Iya. Abraham, Ishak, Yakub. Itu kan selamat pasti. Masa nggak selamat Bapak orang beriman? Betul, betul. Ya, makanya pikiran itu nggak boleh cupet, nggak boleh picik. Orang ngomong, nanti saya dipotong lagi. Orang non-Kristen bisa selamat, sesat ini pendeta ini. Abraham non-Kristen, selamat nggak? Kan selamat, betul ya? Tapi sekarang kita mau baca kitab suci saja ya. Nggak usah pakai feeling, nggak usah pakai apa, pakai data yang lengkap. Kitab Roma. Oke, Roma pasalnya yang kedua. Dari ayat 11 sampai 16. Ini waktunya singkat sekali nih. Saya cepat aja ya. Ayat 12 misalnya. Sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat, yang nggak punya hukum Taurat, bukan Kristen, bukan Yahudi, akan binasa tanpa hukum Taurat. Akan binasa, akan dihakimi tanpa hukum Taurat. Nggak punya hukum Taurat, tapi binasa juga dia. Ngerti nggak maksudnya? Oke. Dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat, orang Yahudi yang berdosa, akan dihakimi oleh hukum Taurat. Karena dia punya hukum Taurat. Ayat ini berlaku nggak hari ini? Ya tetap berlaku, ini kitab Roma. Masa ini dulu? Iya kan? Ini perjanjian baru. Ayat 13. Kenapa? Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi yang melakukan hukum Taurat. Ngerti ya maksudnya ya? Ayat 14, nah ini lebih jelas. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut oleh hukum Taurat. Jadi bangsa lain nggak ngerti hukum Taurat, bukan orang Yahudi. Tapi dia melakukan hukum Taurat, mengasihi sesuai hukum Taurat. Ya. Maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi dan pikiran saling menuduh atau saling membela. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang dikuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Cepatnya begini aja, waktunya nggak cukup. Yesus mati di kayu salib untuk semua orang. Tapi manusia yang menolaknya binasa. Kecuali manusia nggak pernah dengar. Nggak pernah dengar, dia dihakimi menurut nuraninya. Perhatikan itu bangsa lain tadi. Tapi melakukan hukum kasih. Dia nggak kenal Tuhan. Kenal menolak ya binasa. Selesai. Jadi pertanyaan tadi itu nggak relevan. Yang nanti agama ini nggak relevan. Dia menolak Tuhan Yesus, binasa. Apalagi dibuktikan dengan kejahatannya. Jahat banget. Ya pasti binasa lah. Jangankan mereka, orang Kristen aja jahat binasa. Memangnya orang Kristen pasti selamat? Banyak yang jahat. Yang motong-motong video saya itu kan jahat artinya. Bukannya seluruh video ditampilin, dipotong, difitnah. Itu kan jahat di mata Tuhan. Memang nggak takut Tuhan aja orang-orang itu. Kan gitu. Jelas nggak maksudnya? Lagi pula, sebagai orang percaya kita nggak usah mikir yang lain-lain deh. Kita pikir diri kita, apakah aku berkenan bagi Tuhan? Apakah aku sudah berkenan bagi Tuhan? Kalau belum, terus maju. Kurang apa lagi Tuhan? Kurang apa lagi? Tuhan itu hakim yang adil. Tidak mungkin orang yang tidak mendengar Yesus lalu dihakimi. Kamu nggak percaya Yesus, pasti binasa. Lu nggak pernah dengar. Coba pikir baik-baik. Tuhan kita itu adil. Cuman mereka tidak bisa memerintah bersama Yesus. Ngerti. Saya setuju itu. Saya tuh setuju, selalu setuju dari awal. Cuma yang menjadi pertanyaan tuh dia jadi maksudnya ada yang jadi masyarakat, itu saya setuju Pak kalau berbuat baik melaksanakan hukum kasih.
Cuma misalnya saya sebut aja, misalnya ada dia baik, tapi kemudian dia juga berdoa kepada Santo, kepada Maria gitu Pak maksudnya. Oke, yang itu saya tidak mau jawab karena ada yang tersinggung nanti. Tetapi nantinya Tuhan Yesus akan menghakimi. Oke. Tapi kalau saya percaya sih Tuhan tahu hati seseorang, apakah ia menyembah benar atau enggak. Yang menyembah benar itu tolak, kalau itu hati lah yang bicara. Kita menghakimi siapapun. Iya. Oke, Pak. Cuman semakin murni kita ikut kitab suci, semakin sempurna kita. Semakin kita meleset, semakin jauh dia. Iya. Rugi kita kalau meleset. Iya. Ya. Iya, Pak, satu lagi Pak terakhir. Pendek aja. Kalau mau belajar doktrin tuh dasar-dasar kekristenan bisa di mana Pak? Gitu. Ikuti saja online Bible Study ini. Nanti akan lengkap. Oke. Dan ikuti khotbah-khotbah saya yang di channel GSKI Peak. Itu sebenarnya doktrin tuh, cuma saya kemas dalam bentuk khotbah. Lengkap sekali itu lengkap sekali. Gini aja, nomor WA saya punya? Punya Pak. Punya ya. Nanti sebentar lagi WA saya, nanti saya kirim-kirimin segala sesuatunya. Oke. Ya. Makasih Pak. Ya, Tuhan berkati. Luar biasa malam ini. Pertanyaannya berat-berat. Baik, Bapak Ibu saudara sekalian, mari kita sudahi pertemuan ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur kalau kami mengerti kitab Mazmur yang merupakan cerminan hidup kami juga. Terima kasih untuk hikmat malam hari ini. Hamba juga berdoa untuk tangan-tangan yang mendukung pekerjaanmu. Biarlah Tuhan berkati berlimpah-limpah agar mereka jadi berkat dimanapun mereka berada. Jadikan hidup mereka juga jadi berkat. Juga kami semua Tuhan, sebelum kami sudahi pertemuan ini, kami mau sambut segala berkat, baik berkat jasmani maupun berkat rohani. Biarlah semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara sekalian, bicara soal kebenaran, setiap orang merasa benar. Makanya semua kecap di nomor satu kan. Ada orang yang mengatakan saya paling benar, ini paling benar, itu paling benar. Mana sebenarnya yang paling benar? Oleh sebab itu, hadiri seminar 7 natur kebenaran dan aplikasinya. Seminar ini wajib dihadiri oleh para teolog, apologet, pengkhotbah, bahkan oleh para jemaat sendiri, agar kita bisa membedakan manakah yang benar, manakah yang salah. Inilah alat uji kebenaran yang sangat objektif dan alkitabiah. Pastikan saudara ikut dan ajak seluruh saudara dan sahabat-sahabat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih dimanapun berada, yuk kita belajar pelajaran Alkitab bersama secara online setiap hari Rabu jam 7 malam bersama pendeta Bapak Wignio Tanto secara online, bisa melalui Zoom. Tetapi kita harus mendaftarkan dulu ke nomor berikut ini. Selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati.